di sini kita bakal langsung bahas aja. Oh ya, buat yang di link yang soal gue kasih itu ada paket satu sama paket 2. Sebetulnya soalnya 11 12 tapi ada yang beda tetap. Oke, ini gue tunjukin dulu buat soalnya. Sama kayak satu pas. Satu pas, oh nggak usah ya. Nah ini. Ini soalnya yang kayak gue bilang nih, gue ambil dari soal UAS tahun 2 tahun 2020. Di sini untuk soal satu dulu yang gue bacain, itu kita diminta untuk mencari basis dan juga dimensi dari suatu ruang solusi SPL, sistem persamaan linear, di mana SPL-nya tuh dikasih di sini. Nah, kayak yang udah teman-teman biasa lakuin ya, kalau kita dikasih bentuk entah itu SPL kayak gini, ataupun bentuk ruang vektor yang lainnya, misalnya bentuknya persamaan kuadrat atau ya yang lainnya, itu pasti tahap pertama yang kita lakuin adalah kita mengubah dia menjadi bentuk matriks atau kita bisa sebut sebagai augmented matrix-nya. Pasti teman-teman udah pada bisa, ini tinggal misalnya gini, X tambah Y tambah Z, itu kan sama dengan 1X tambah 1Y tambah 1Z. Nah, ini kita ubah dalam bentuk matriks jadi gimana? Jadi 1, 1, 1, kemudian dikali sama si matriks X, Y, Z ini. Soalnya kan dia akan kalau dikalikan, baris dikali kolom kan ya? Gitu, dan seterusnya. Nah, ini kita bikin sama dengan 0, soalnya dikasih tahunya juga pun sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyederhanakan augmented matrix yang sudah kita punya. Jadi, si matriks ini 1, 1, 1, 0, ini pertama-tama gue sederhanain dulu. Jadi kalau gue enaknya kalau kita punya satu baris yang itu angkanya 1, itu jadi kita bisa bikin, eee, sebagai apa ya, baris ini sebagai untuk menolkan gitu. Jadi misalnya untuk baris 2 ini dikurangin sama 3 baris 1. Jadinya baris 2 jadi 0, kemudian baris 3 itu dikurangin 4 kali baris 1, kemudian baris 4 dikurangin sama 6 kali baris 1 dan seterusnya. Nanti kita bakal dapat bentuk paling sederhananya itu ada yang di paling kanan ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau, kita memiliki 2 baris yang isinya 0 semua. Di sini kita bisa memperkirakan kalau kita bakal punya 2 variabel bebas. Tapi kita lihat aja ya. Oke, untuk yang baris pertama, berarti kan X ditambah 4Z itu sama dengan 0. Ini kenapa dikurang ya? X tambah 4Z ini buat tipe kita langsung ubah aja. X tambah 4Z sama dengan 0, jadinya kalau dia ditukar, jadi X sama dengan min 4Z gitu ya. Kemudian Y ditambah 5Z sama dengan 0, jadi Y sama dengan min 5Z. Nah, di sini karena Z-nya itu kita bisa bilang dia variabel bebas, jadi kita bilang aja Z sama dengan T gitu. Ini untuk T, pemilihannya itu bebas ya, kalian bisa milih T, bisa milih S, apapun itu, tapi saran dari gue coba pilih satu huruf yang dia nggak sama dengan yang lainnya. Jadi supaya kalian nggak bingung, nggak sama dengan yang lain. Misalnya bisa S, bisa P, bisa Q, dan lain-lain. Jadi kita bisa bilang kalau X sama dengan min 4T dan Y sama dengan min 5T. Ini notasi dan, kalau teman-teman belum tahu. Jadi kalau yang ditanya adalah basisnya. Basisnya itu yang mana? Basisnya itu, jadi dari sini, kalau kita udah memperoleh informasi ini, kita bisa membuat bentuk persamaan X, Y, Z sama dengan T dikali matriks 4, min 5, dan 1. Kenapa yang paling bawahnya ini 1? Karena bawah ini adalah Z, di mana Z sama dengan Z kan, dan Z sama dengan T gitu. Makanya di bawahnya adalah 1 gitu. Nah, untuk dimensi, apa sih yang dimaksud dimensi? Yang dimaksud dimensi itu adalah banyaknya bilangan variabel bebas, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi misalnya gini, ini kita punya satu variabel bebas yaitu T, jadi dimensinya adalah 1. Kalau misalnya di akhir ini kita dapat misalnya plus S bla 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 gitu. Nah, dimensinya ada berapa? Dimensinya ada 2. Tapi kan ini nggak ada ya. Ini cuma pengandaian saja. Udah semua. Oke. Sedangkan yang dimaksud basis itu yang mana? Yang dimaksud basis itu yang sebelah sini, yang matriksnya. Nah, kalau teman-teman masih agak ragu dengan konsep dimensi itu kayak gimana, itu sebetulnya ada rumusnya lagi. Itu ada di paket 1. Ini soalnya sama tapi cara ngerjainnya beda untuk bagian dimensinya. Oke. Jadi dia udah dapat sampai sini ya. Sampai basisnya udah ketemu 4 min 5 sama 1. Kemudian
Untuk mencari dimensi itu ada rumusnya. Rumusnya adalah misalnya ada matriks A yang ukurannya itu M dikali N, maka dimensi itu, adalah nilai N dikurangin dengan, rank-nya gitu. Nah, misalnya ini matriksnya, original matriksnya ini, dia ukurannya M kali N, di mana barisnya itu ada 4, kolomnya itu ada 3. Jadi N-nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian setelah kita OB-in, kita dapat ternyata dia punya leading one-nya itu ada 2. Jadi, rank-nya itu 2. Makanya di sini dimensinya itu adalah 3 min 2 sama dengan 1. Nah, ini kalian sebetulnya nggak mesti melakukan kalkulasi ini, jadi bisa langsung bilang aja kalau dari sini T-nya sama dengan 1 gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ini masih basic banget sih yang buat nomor 1. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Saya tunggu sampai 747. Udah 747, oke, karena soalnya gampang juga, jadi gue asumsiin teman-teman udah paham semua. Kita langsung masuk ke soal nomor 2 aja. Soal nomor 2 ini tentukan kosinus sudut theta antara vektor P yaitu sama dengan 1 ditambah X min X pangkat 2 dan vektor Q sama dengan min 3 tambah 3X min 3X pangkat 2. Nah, kita diminta menentukan, besarnya sudut theta gitu. Nah, mungkin kalau yang teman-teman ingat kalau kita sebelum UTS ya, untuk mencari sudut theta, itu kita bisa menggunakan dot product atau memanfaatkan, dot product atau cross product. Kalau dot product nanti hasilnya adalah cos theta, kalau cross product hasilnya adalah, sin theta gitu. Tapi kalau setelah UAS ini kita punya istilah baru yang namanya ruang hasil kali dalam, mungkin sedikit gue recall bedanya apa, ini sempat gue sampaikan waktu presentasi, kelas sebelumnya ya. Bedanya apa kalau hasil kali dalam itu merupakan, general terms gitu. Jadi dia general terms-nya dari dot product. Kalau dot product itu cuma bisa kita aplikasikan ke vektor yang dia pada Euclidean space. Sedangkan kalau hasil kali dalam bukan cuma itu aja. Tapi intinya sama, pengerjaannya sama. Mungkin misalnya gini ya, misalnya, coba gue tunjukin di ringkasan harusnya ada ruang hasil kali dalam. Oke, misalnya ini, ada U, V, hasil ke dalam U, V. Maka hasilnya sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah seterusnya sampai UN dikali dengan Vn. Nah, jadi kita bisa bilang U, V itu adalah uang hasil kali dalam itu merupakan perkalian komponen, yaitu komponen U dengan komponen V yang saling bersesuaian. Maksudnya kalau U1 dikali sama dengan V1 dan seterusnya. Ya itu mungkin sedikit recall aja. Eee, kita tahu ya kalau rumus cos theta itu sama dengan ruang hasil kali dalam dari P, Q dibagi dengan panjang P dengan panjang Q. Maka yang mesti kita tahu pertama kali adalah berapa sih panjang P-nya dan berapa panjang Q-nya gitu kan. Nah buat panjang P ini biasa rumusnya kita pakai, apa namanya, Pitagoras kali ya. Bukan Pythagoras juga sih, cuman pasti kalian tahu untuk mencari panjang adalah kita mengkuadratkan tiap komponennya, kemudian kita akalin. Jadi buat P ini kita tahu panjangnya sama dengan akar 3, kemudian buat Q-nya kita tahu panjangnya sama dengan 3 akar 3. Nah, selanjutnya ya udah tinggal kita masukin nih ke rumusnya cos theta. Berarti ini sama dengan P, Q berarti komponen P dikali komponen Q, P-nya 1, Q-nya min 3, 1 kali min 3 ditambah P-nya 1, ini X itu kan sama dengan 1 kali X ya. Jadi 1 dikali 3, kemudian Q-nya 3, kemudian yang ketiga adalah min 1 dikali dengan min 3. Nanti di akhir kita dapat oleh kalau cos theta sama dengan 1/3. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu nilai tetanya, ya kita tinggal pakai nilai inverse ya, yaitu cos inverse dengan 1/3 itu adalah 70,5 derajat atau mendekati 71 derajat. Gitu. Ada yang mau ditanya membuat soal nomor 2 ini? Eee, untuk menghitung nilai sudut itu sebetulnya kita bisa menghitung tanpa kalku ya, tapi
Yang kita tahu di kalkulus caranya sangat panjang, jadi kita bisa pakai kalku aja. Kalau di kalku itu biasanya ditulisnya bukan cost inverse kayak gitu ya, bukan cos pangkat min 1, tapi akos atau akos, ada asid, ada tan. Ya kan kalau ada yang mau tanya, kita tunggu sampai 1952. Kalau mau tanya, Boleh, boleh. kalau di nanti kalau sampai kos kedua kira-kira apa enggak ya kak? Oh, maksudnya nggak dihitung sampai sudutnya gitu ya? Iya. Itu bergantung ke soalnya ya. Biasanya di soal ini dia dikasih bobotnya. Kadang ada dosen itu yang dia dibagi lagi nih, kalau sampai kos nilainya sekian, kalau sampai sudutnya nilainya sekian. Dia ada pembagiannya masing-masing dan itu bergantung ke dosen kalian masing-masing. Tapi pasti kalau nggak sampai sudutnya, itu akan ada pengurangan nilai. Karena yang diminta itu adalah tentukan kosinus sudut theta dan juga perkirakan besarnya sudut theta. Oke kak. Kalau semisal kalian nggak dibolehin pakai kalku nih, kasusnya kayak gimana? Nah, ini kasusnya bisa kalian apa ya? Kira-kiranya kayak gini sih, misalnya eh cos 90. Cos 90 derajat tuh berapa sih ya? Cos 90 derajat tuh 0. Kemudian kalau setengah tuh cos berapa ya? Cos 45, 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, nanti kalian bisa memperkirakan nih, karena 1/3 itu nilainya setengah akar 3. Cos 60 itu berapa ya? Setengah nggak sih? Setengah. Nah, kan 1/3 itu nilainya antara 1/3 itu nilainya antara 0 dan setengah. Jadi kalian bisa bilang aja nilai cos theta ini di antara 90 dan 60. Misalnya kalian jawab 70 derajat gitu. Ya itu akan sah-sah aja, tapi balik lagi masih ada argumennya. Kalau nggak boleh kalku ya catatan. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau ada yang mau tanya lagi, kita lanjut aja ke soal nomor 3. Nomor 3 ini kita udah masuk ke transformasi linear. Jadi di sini jika T itu adalah suatu matriks yang mentransformasikan kecilan nggak sih? Eh, ya, mentransformasikan R3 ke R3. Ini maksudnya matriks dengan ruang 3 ke ruang 3, dimensi 3 adalah operator linear yang didefinisikan sebagai Tx1, X2 sama dengan X1 tambah 2X2, 3X1 tambah 2X2. Kayaknya harusnya R2 pangkat sama ke R2 deh. Kalau nggak salah. Kemudian ditanya pertama adalah cari matriks standar A untuk transformasi T. Nah, soal lainnya salah satu soal yang paling mudah ya, soalnya kita tinggal membentuk augmented matrixnya aja. Jadi, misalnya gini, di sini udah bagus jawabannya A sama dengan 1, 2, 3, 2. Nah, pertanyaannya dari mana 1, 3, 2 ini? Itu diambil dari koefisien masing-masing X1 sama X2-nya. Jadi karena yang 1 sama 2, jadi yang 1 sama 2, kemudian yang bawahnya adalah 3 sama 2 gitu. Simpelnya kayak gitu. Nah, kemudian yang B, tentukan apakah matriks A dapat didiagonalisasikan. Jelaskan kenapa. Nah, ini kita recall dulu kali ya tentang diagonalisasi. Dia, ini. Diagonal. Secara ortogonal. Oke, baik. Nah, sebuah matriks wujud sangkara itu dapat dikatakan dia bisa didiagonalisasi kalau terdapat matriks P sedemikian rupa sehingga P inverse dikali A dikali P adalah matriks yang diagonal. Di mana untuk matriks P ini gimana caranya? Matriks P ini didapat dengan kita mencari terlebih dahulu vektor eigen dan eigensi. Jadi kita mencari nilai eigennya terlebih dahulu.
Kita masuk ke soal. Untuk mencari total eigen, itu kita pertama-tama menulis determinan dari lambda I min A sama dengan 0. Lambda ini menyimbolkan si nilai eigennya, kemudian I ini adalah matriks identitas. Matriks identitas tuh yang ini teman-teman, kalau mungkin lupa, 1, 0, 0, karena 2 kali 2 ya, I 1, 0, 0, 1. Dikurangin sama A. A itu apa? A itu matriks transformasi yang tadi kita udah dapetin. Nah, sebenarnya ini kalian nggak mesti nulis ulang ya. Maksudnya kayak misalnya lambda dikali 1, 0, 0, 1 dikurangin sama 1, 2, 3, 2. Ini agak panjang ya. Maksudnya kalau emang kalian bisa langsung bikin kayak gini, gue saranin langsung bikin kayak gini aja. Tapi kalau kalian emang dosennya minta step by step, benar-benar detail, ya udah kalian tulis kayak gini. Soalnya ya membuat dari sini, dari step ini langsung ke step ini sebetulnya mudah ya, jadi nggak usah banyak dikerjain gitu. Nah, karena matriks identitas itu dia merupakan matriks yang diagonal utamanya semuanya 1, sedangkan selain diagonal utama itu sisanya 0, maka si lambda-lambda ini juga hanya akan muncul di bagian diagonalnya aja, bagian diagonal utamanya aja. Nah, karena kita menghitung determinan, kebetulan matriksnya adalah 2 kali 2, jadi mudah ya buat menghitung determinannya. Kita tinggal mengkali aja nih, kanan dikurangin sama kiri gitu ya. Jadinya lambda pangkat 2 min 3 lambda min 4 sama dengan 0. Nah, di sini setelah kita faktorkan, didapat kalau lambda-nya itu ada 2 nilainya. Pertama sama dengan 4 dan yang kedua sama dengan min 1. Nah, sebenarnya sampai sini tuh kita udah bisa membuktikan kalau matriks ini itu bisa kita diagonalisasikan. Kenapa? Karena kita punya 2 faktor eigen untuk matriks 2 kali 2. Misalnya kita punyanya matriks 3 kali 3, maka kita mesti punya 3 faktor eigen dan seterusnya gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah apa nih? Jika A dapat didiagonalisasikan, maka carilah matriks P yang mendiagonalkan A. Nah, matriks P ini adalah matriks yang disusun dari P1 dan P2. Kenapa sampai P2 doang? Soalnya dia matriksnya 2 kali 2. Kalau matriks 3 kali 3, dia akan sampai P3. Nah, mungkin teman-teman mesti ingat lagi, kalau pendiagonalan ini itu hanya bisa dilakukan untuk matriks bujur sangkar aja. Untuk matriks yang bentuknya atau M kali N itu sama dengan M sama N-nya sama, intinya kayak gitu. Nah, itu ya udah. Gimana cara kita mencari P1? Ini sama ya, pertama-tama kita ambil faktor eigennya misalnya sama dengan 4 gitu. Berarti kan 4 min 1 sama dengan 3, min 2 sama, min 3 sama, dan 4 min 2 sama dengan 2. Ini kita OB, dan didapat kalau baris bawahnya itu sama dengan 0 semua. Kemudian gue sederhanakan, dan kita dapat kalau 1 ini akan jadi kayak gini, 1, 0, min 2 per 3, 0. Kita asumsi misalnya ini adalah X sama Y, ini sama dengan 0, 0 gitu. Jadinya X sama dengan 2 per 3 Y gitu ya. Nah, karena ini barisnya 0 semua, maka Y ini adalah variabel bebas. Berarti misalnya Y sama dengan T gitu. Nah, bisa bilang sama dengan 2 per 3 T. Sehingga P1 itu sama dengan 2 per 3 sama 1 gitu. Nah, kalau kalian pengen bikin langsung kayak gini, itu bisa-bisa aja ya. Caranya gimana? Caranya adalah kita untuk yang posisi Y, itu kita kali negatif, kemudian pasangin ke atas, kemudian yang posisi X ini akan di bawah. Kenapa kita kali negatif? Karena di prosesnya ini kita pindahin posisinya dari yang awalnya di kiri di sini, jadi di kanan. Makanya dikali sama negatif. Sama untuk saat lambda sama dengan min 1. Stepnya sama ya. Pertama-tama min 1 dikali min 1, min 2. Min 2 dan min 3 sama. Kemudian min 1 kurangin 2 sama dengan min 3. Nanti kita sederhanakan dan dapat matriks 1, 1, 0, 0 ini. Dan kalau kita pengen tahu P2, ya udah tinggal min 1 sama 1. Jadi kalau balik lagi dosen kalian minta step yang detail, ya udah kalian bikin kayak gini. Yang kita dapat oleh kalau P sama dengan 2 per 3 min 1 dan 1, 1. Gitu. 2, 3, 1 min 1, 1. Ada yang mau tanya buat soal nomor 3? Kak, aku mau nanya. Boleh.
Kalau misalnya lambdanya itu yang didapat misalnya lambda 2 sama lambda 3-nya sama, itu nanti P akhirnya tetap harus P1, P2, P3 atau jadi ada 2 aja P-nya. Ini untuk yang matriks 3x3, Kak. Oke, coba gua ini ada soal yang sama di paket 1. Wait. Oke, nomor 3. Jadi nomor 3 ini soalnya coba gua kasih lihat. Ditentukan nilai eigen dan vektor basis bagi ruang eigen dari matriks B pangkat 25 dengan B sama dengan sekian. Nah, kalau matriksnya 3x3, harusnya kan ya, faktor apa ya? Faktor eigennya ada 3 juga. Tapi kalau kita lihat di sini, ini gue bahas juga soalnya, faktor eigennya ada apa ya? Dua nilai yang sama nilainya. Jadi lambda 1 sama lambda 2 sama dengan 1. Cuman kalau kita masukkan eh, ke apa ya? Ke matriks awalnya, itu nanti di akhir kita bakal dapat dua basis di sini. Kita bakal dapat eh, apa ya? Basis ya pokoknya kita bakal dapat dua basis. Jadinya misalnya di sini. Misalnya di sini kita dapatnya cuma satu nih lambdanya. Tapi pas kita masukin, kita bakal dapat dua basis di sininya. Dan itu cuma mungkin untuk matriks 3x3 aja. Kalau matriks 2x2 harusnya nggak mungkin ya ada dua lambda yang sama. Kalau emang ternyata lambda yang sama, berarti dia bisa kita bilang tidak bisa kita diagonalisasikan. Paham nggak? Oke, Kak, paham, Kak. Makasih. Berarti kalau lambdanya sama berarti dibilangnya vektor eigennya cuma ada satu ya, Kak? Iya, vektor eigennya pada satu. Oke. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ya, kita next aja ya. Betul, gue pengen nanya dikit dah. Kalian UAS alinya kapan, guys? Tanggalnya maksudnya beda-beda apa? Hari Rabu. Bu ya, sama semua ya? Sama semua kayaknya. Ini masih ada waktu lah ya, Senin Selasa. Oke, kemudian soal nomor 4 kita lanjut aja. Di sini dia kita diminta untuk menentukan nilai kanal T, nulitas T, range T, dan juga rank T, di mana itu dari transformasi linear R4 ke R3 yang didefinisikan oleh ini. Nah, pertama-tama kayak yang bisa kita lakuin ya, kita akan membentuk matriks transformasinya atau augmented matrix-nya. A tambah B, jadi 1 sama 1, 0, 0. Kemudian seterusnya, ini teman-teman pasti udah bisa ya kalau di step yang ini step paling mudah. Kalau nggak bisa di sini gawat. Oke, selanjutnya kita melakukan OB ini kita sederhanakan sampai kita menemukan apa ya bentuk paling sederhananya. Nah, biasanya kalau kayak gini itu pasti biasanya baris paling bawah itu 0 semua atau ada 1 0 di paling akhir sini. Jadi gini ya, kita udah punya sini leading one, ini ada leading one. Nah, biasanya leading one yang ketiga itu jaraknya lebih ke kanan dibanding leading one yang kedua. Jadinya harusnya entah di sini 1 atau di sini 0. Di sini seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Dari sini kita punya bentuk sederhananya setelah kita OB-in ya. Itu 1100, 001-2, dan paling bawahnya ternyata ini benar 0 semua gitu. Maka sini A tambah B sama dengan 0, kemudian C dikurangi 2D sama dengan 0. Nah, karena kita nggak punya patokan ya untuk B sama D-nya, jadi kita bisa bilang B sama D ini adalah suatu free variable atau variabel bebas. Kita bilang aja B-nya sama dengan S, kemudian D-nya sama dengan T, sehingga A akan sama dengan min S, dan C sama dengan 2T. Yang kita peroleh nilai A, B, C, D itu
sama dengan S dikali basis ini, min 1, 1, 0, 0, ditambah T, 0, 0, 2, 1. Nah, mungkin sedikit informasi, kalau kayak gini, ini bisa kita bilang dimensinya 2 dan basisnya itu yang ini. Oke, setelah step sampai ini tuh apalagi sebenarnya step ini udah step paling terakhir ya, ini udah paling cukup, sehingga kernel T. Nah, coba kita bahas ulang. Di sini coba, kernel itu adalah himpunan vektor-vektor di V yang dipetakan oleh T ke vektor 0. Jadi intinya nilai kernel ini kalau kita transformasiin dengan matriks ini, itu akan menghasilkan 0 semua. Kemudian kalau nulitas T itu merupakan dimensi dari kernel T. Nah, kemudian kalau range T apa? Range T itu merupakan di sini apa? Himpunan semua vektor di W di daerah hasil yang merupakan peta dari paling sedikit satu vektor di V oleh T. Disebut dengan range T. Sedangkan kalau range T itu merupakan dimensi dari range T-nya ini. Nah, kita masuk ke kernelnya terlebih dahulu ya. Kernel itu bisa kita bilang adalah basis yang kita peroleh. Di sini kita udah punya nih, basis-basisnya itu adalah min 1, 1, 0, 0, dan 0, 0, 2, 1. Ini merupakan kernel dari T, dari transformasi linear tadi. Sedangkan nulitasnya itu adalah dimensinya. Dia ada 2 ya, maka dimensinya adalah 2. Jadi nulitasnya sama dengan 2. Kemudian range T ini adalah, pertama-tama kita lihat dulu nih, leading one ya. Setelah kita OB, itu kita bakal dapat leading one ini. Leading one ini. Nah, ini setelah kita dapat leading one-nya, ini kita cocokkan dengan matriks T yang awal. Nah, leading one pertama itu ada yang di sini, sedangkan leading one kedua adanya yang di sini. Itu kan ya? Nah, jadinya buat range T-nya itu adalah ini sama ini. Ya, kita bakal dapat range T-nya itu 1, 0, min 1, dan juga 0, 1, 1. 0, 1, 1. Kemudian range T-nya adalah dimensi dari range-nya, yaitu karena 2 ya, maka dimensinya adalah 2. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai 8 lewat 9 kali ya. Nah, ini kita masuk ke nomor terakhir buat paket 2 hitungannya ya. Itu soal 5. Diketahui ada transformasi linear yang memetakan R3 ke R3 yang didefinisikan sebagai berikut, di mana Tx1, X2, X3 sama dengan 3X1 tambah X2, min 2X1, min 4X2 tambah 3X3, dan 5X1 tambah 4X2, min 2X3. Step pertama adalah kita menyalin ini semua, dan kita akan membentuk augmented matrix-nya. Itu adalah step yang paling krusial, dan kita bakal peroleh matriks standar A-nya adalah ini dia. 310, min 2, min 4, 3, kemudian 5, 4, min 2. Kemudian yang ditanya adalah tentukan transformasi inverse dari T pangkat min 1. Berarti yang kita lakukan adalah dari matriks A ini, kita cari tahu dulu inverse-nya apa. Nah, kalau di sini, kalau waktu UAS itu gue makainya metode yang ini. Gue lupa nama metodenya apa, jadi gue namain aja mencari inverse dengan OB. Jadi di sini tujuannya apa? Tujuannya kan kita akan memperoleh di bagian kiri ini, kita akan melakukan OB sampai si bagian kiri ini menjadi matriks identitas. Dan yang bagian kanan ini, itu akan menjadi nilai inverse-nya. Ini nggak gue detailin ya, OB-nya kayak apa. Dan ya udah pasti kalian bisa sendiri gitu aja. Karena nggak ada nggak ada detektif tertentu juga. Dan dia bakal kita peroleh matriks inverse-nya yang sebelah kanan sini. Nah,
Ini udah selesai sampai sini. Sebenarnya untuk inverse itu seingat gue banyak ya metodenya. Cuman kayaknya kalau paling cocok buat ujian itu bisa pakai yang ini sih. Tarik kebaikan. Kemudian yang B, tentukan transformasi terhadap basis B, yaitu matriks T untuk berkenaan dengan basis B sama dengan U1, U2, U3, di mana U1 sama dengan 010, U2 101, dan U3 002 gitu ya. Nah, sebetulnya ini, kenapa ada soal kayak gini? Jadi kalau T ini itu dia berkenaan dengan basisnya basis normal gitu. Basis normal itu maksudnya adalah U1-nya itu 100, U2-nya itu 010, dan U3-nya 001 ini. Ini basis yang apa ya istilahnya basis kita sebut aja basis normal gitu ya. Dia bentuknya seperti matriks identitas. Dengan di sini untuk TB kita diminta untuk basisnya beda lagi. Nah, caranya gimana? Dia ada dua cara ya sebetulnya. Cara yang gue lakuin di sini ya, yang sesuai dengan rumusnya. Coba kita. Nah, namanya apa? Yang lain di sini. Ada deh. Ini nih. Ini tentang similaritas. Rumusnya itu adalah A aksen sama dengan P inverse dikali A dikali dengan P. Nah, di sini untuk P-nya itu ada rumusnya teman-teman. P itu sama dengan B inverse dikali dengan B aksen. B inverse ini adalah basis mula-mula, tapi di inverse. Kemudian B aksen adalah basis yang kita inginkan. Basis mula-mula kan tadi gue bilang ya, adalah matriks identitas. Dimana matriks identitas kalau kita inverse ya hasilnya juga matriks identitas. Sedangkan B aksen ini adalah basis yang kita pengen. Jadi 010, 101, dan 002. Ambil dari mana? Diambil dari U1, U2, dan U3. Jadi sama dengan P-nya sama dengan ini. Nah, kemudian yang mesti kita tahu apa lagi adalah P inverse. Di sini langsung gue tulis aja ya. P inverse-nya sama dengan ini. Untuk teman-teman kalau pengen tahu nilai P inverse-nya kayak gimana, ini bebas ya. Tapi enaknya tuh pakai metode yang apa namanya? Lupa. Ini ada ingat nggak yang kita bikin, misalnya kita ambil baris paling kanan. Habis itu misalnya 0, jadi 0 dikali 0,110. Kemudian ditambah 0 dikali 0101 ditambah 2 dikali, ini dikurang ya, dikurang. Tambah 2 dikali 0110 dan seterusnya. Iya, pokoknya pakai metode yang ini, gue lupa namanya apa. Ekspansi kofaktor ya, Kak? Oh iya, betul, ekspansi kofaktor, pakai itu aja. Kenapa? Soalnya angka nolnya banyak gitu, jadi gampang buat dihitung. Nah, setelah kita tahu ini, kita tinggal masukin ke rumusnya tadi aja yang ini, yang A aksen sama dengan P inverse dikali A dikali P. Jadi A aksen, ini A-nya itu sama dengan TB ya. Sama dengan P inverse dikali T dikali P. Dan kita bakal dapat nilai akhirnya, jawabannya adalah ini. Ini kali-kaliannya kayak biasa ya. Dan kalau kali-kalian kayak gini, coba dikali dari yang paling kiri gitu. Jadi jangan tengah ke kanan habis itu ini. Tapi nanti ya, ini kali ini, habis itu hasilnya baru dikali ini. Nah, dia itu ada alternatifnya buat ngitungnya. Itu ada di paket 1. Oh ini dia. Oke, alternatif itu kayak gini. Jadi kita udah punya ya, T1 itu, kita udah punya, ini adalah matriks standarnya. Ini sama dengan yang ada di kita. Mana? 310, min 2, min 43, 54, min 2. 310, min 2, min 43, 54, min 2. Nah, kemudian ini kita akan mentransformasikan basis B dengan transformasi kita. Jadi kita akan mencari nilai T dari U1 gitu. Dan kita akan dapat nilai 1, min 4, dan 4. Nah, 1, min 4, dan 4 ini kita analisis lagi gitu. Jadi misalnya kita pengen membangun nilai ini dari nilai basis B. Basis B-nya gue tulis ulang, ada 010, ini U1, dan U2 itu 101, dan U3 itu tadi 002 kalau nggak salah. Nah,
kita pengen membangun nilai 1, min 4, dan 4 gitu. Berarti yang mesti kita lakukan adalah pertama-tama kita cari yang paling atasnya ada nilainya, yaitu U2. Berarti ini adalah U2. Kemudian kita pengen yang nilai tengahnya adalah min 4. Kita cari nih, berarti yang ada nilai tengahnya, yaitu satu yang ini kan ya, berarti akan min 4 U1. Kemudian kita pengen yang paling bawahnya adalah 4 kan, tadi kita udah pakai U2, berarti bawahnya adalah 1. Nah, sisanya berapa sih supaya jadi 4? Saya 3 kan, maka ditambah 3/2 U3. Dan ini akan kita lakukan untuk setiap U yang ada di TU2, kemudian kita cari nih gimana cara kita membentuk TU2 dari basis B yang baru kita, dan seterusnya. Nah, sebetulnya cara ini akan lebih mudah, akan lebih cepat. Kenapa? Soalnya kita nggak perlu kita mencari nilai inverse. Kalau nilai inverse-nya mudah kayak yang tadi sebelumnya, ya ini beruntung sih. Tapi kalau nilai inverse-nya susah, karena akan menyusahkan kita juga ya. Tapi jadi gue menyarankan teman-teman pakai alternatif yang ini aja, karena ini akan lebih mudah dan lebih cepat juga sih ya. Jadi kita tinggal masukin nih. Jadi kan tadi dapat nih eh, min 4 U1 tambah U2 ditambah 3/2 U3. Nah, ini akan menjadi P1. P1 itu yang ini nih. Min 4, 1, 3/2. Kemudian seterusnya nih. Contoh yang TU2 dapat 1 U1 tambah 3 U2 tambah 0 U3 gitu ya. Jadi 130 dan seterusnya. Ada yang mau tanya buat soal nomor 5? Kita tunggu sampai 8:19 ya. Oke, karena ada yang tanya, kita masuk ke paket selanjutnya. Paket yang paket 1 UAS ini sebetulnya banyak soal yang sama ya. Itu cuma soal nomor 3, 4, sama 6 aja yang beda. Jadi coba kita masuk ke soal nomor 3 kali ya. Soalnya itu ada di sini. Di buat soal nomor 3, itu kita diminta menentukan nilai eigen dan juga vektor basis untuk ruang eigen dari matriks B pangkat 25 dengan B-nya adalah ini. Nah, oke, pertama-tama kita tulis dulu aja matriks B-nya, dan kita step-nya sama ya untuk mencari nilai eigen. Itu ini determinan sama dengan 0, jangan lupa. Jadi ya udah, ini yang gue bilang kalau dia ngerjainnya step by step ya. Tapi kalau kalian emang dibolehin, kalian bisa langsung ke sini aja supaya nggak lama-lama juga. Sehingga bisa kita bilang determinan dari lambda I min B adalah
determinan dari matriks ini gitu ya. Nah, karena dia matriksnya 3 kali 3, ini akan lebih repot dibandingin soal yang ada di paket 2. Nah, cuman kalau masukan dari gue ya udah untuk determinan ini kita make metode biasa aja yang kanan 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 dikurangin kiri 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 gitu. Jadi lambda plus 1 dikali lambda min 2 dikali lambda ditambah yang kanan ini dan seterusnya. Dan kita di sini bakal dapat di akhir adalah lambda 1 dan lambda 2-nya sama, yaitu 1/1 dan lambda 3-nya sama dengan min 1. Nah, di sini kalau kita mau mencari vektor eigennya, ini terdapat ya vektor eigennya tuh yang ini. Ini vektor eigennya. Nah, kalau kita pengen mencari tahu basis kita pengen tahu ruang eigennya, itu sebetulnya karena yang diminta adalah B pangkat 25 ya. Jadi untuk masing-masing vektor eigen ini kita pangkatin sama 25 dulu gitu. Jadi 1 pangkat 25, 1 tetap. Min 1 pangkat 25, min 1 juga tetap. Ini kebetulan. Oke, jadi ini stepnya salah ya kalau yang di sini. Kalau di sini ini kita mencari dulu basis-basis dari tiap ruang eigennya, baru kemudian di akhir dikaliin sama pangkat 25. Harusnya tuh dipangkatin 25 dulu. Tapi karena kebetulan sama ya, ini hasil 1 sama min 1, jadi ya udah hasilnya sama aja. Jadi kalau bisa, kalau kata gua ya, mendingan dipangkatin 25 dulu. Supaya kalau misalnya di akhirnya beda nih, iya kita nggak mesti ngitung ulang gitu. Ini stepnya sama yang tadi ada gue jelasin sebelumnya. Kita masukkan terlebih dahulu nih, lambda-nya sama dengan 1. Jadi di sini berarti lambda per 1 sama dengan 2, kemudian dua sama, min 1 sama, ini lambda min 2, 1 min 2, min 1, kemudian ini sama, ini sama, ini sama, dan terakhir adalah lambda, yaitu sama dengan 1. Nah, ini kita akan sederhanakan dengan OB, dan kita dapat peroleh hasil OB paling sederhananya adalah sebagai berikut nih, kanan ini nih. Nah, dari sini kita bisa dapat nih, kan ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0, 0, 0, 0. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan 0. Nah, X2 sama X3-nya ini akan jadi free variable nih. Kita anggap aja X2 sama dengan S, X3 sama dengan T. Jadi X1 sama dengan min S min T. Setelah kita dapat nih informasi ini, kita bisa menyusun nih kalau X1, X2, dan X3 sama dengan S dikali basis ini ditambah T dikali basis ini. Ini kayak yang gue bilang, kalau dia nilainya sama, maka kita akan mendapatkan nilai basis yang memiliki dimensinya 2. Maka basis bagi ruang eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 1 itu adalah kedua ini. Ya, basisnya akan menjadi 2. Kemudian secara yang sama kita hitung untuk yang lambda sama dengan min 1 atau lambda 3. Ini stepnya sama sampai kita dapat yang paling sederhananya 1, 0, min 2, 0, 1, 0, 0, 0. Jadi X1 ini sama dengan 2X3, kemudian X2 sama dengan min X3, dan X3-nya ini akan menjadi free variable. Kalau di sini saran gue jangan pakai S lagi, soalnya udah dipakai sebelumnya ya. Jadi coba pakai yang lain, misalnya entah P atau Q atau ya seterusnya. Bebas kalian. Tapi kalau memakai S pun nggak masalah sih. Maka basis bagi ruang eigennya, karena tadi ya dia nilainya min 1, maksudnya dia nggak kembali min 1-nya, jadi basisnya cuma 1 nih. Dia adalah 2, min 1, dan 1. Maka basis untuk ruang eigen itu adalah min 1, 1, 0, min 1, 0, 1, dan 2, min 1, 1. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Kita tunggu sampai 2026.
Kak, kalau nilai eigennya yang di pangkat itu beda tuh gimana, Kak? Kalau ini pangkatnya beda, berarti nanti makanya itu yang gue bilang, kita mesti menghitung faktor eigennya itu di awal, kita pangkatin dulu sama 25. Misalnya di sini, misalnya soalnya diganti gitu ya. Jadi, misalnya soalnya diganti jadi, dan vektor basis berbilang eigen dari matriks B pangkat 25. Misalnya di B pangkat 24 gitu ya, pangkatnya genap. Jadinya, kalau pangkatnya genap, yang satu akan jadi, yang satu akan jadi satu gitu ya. Jadinya makanya kalau bisa kalian pangkatin dulu aja. Nah, kalau emang beda gitu tadi kesimpulannya sih apa? Kesimpulannya bakal yang ini aja, yang satu aja, yang ini aja. Coba kita buka PPT ya. Mana ya? Ini istilahnya tuh. Apa ya ini baca yang mana ya? Kan. Oh ini. Misalkan K adalah bilangan bulat positif, lambda adalah nilai eigen dari matriks A dan X adalah vektor eigen dari A yang sesuai dengan nilai eigen lambda. Lambda K adalah nilai eigen dari A pangkat K dan X adalah vektor eigen dari A pangkat K yang sesuai dengan nilai eigen lambda pangkat K. Coba kita lihat contoh soalnya. Consider matriks ini, eigen values-nya ini. Basis untuk eigen. Oh, ada yang pangkat ya contoh soalnya. Ya, nggak ada. Tapi gitu, jadi intinya kalian hitung dulu pangkatnya. Kalau ternyata pangkatnya sama, maka dia bakal pakai yang atas. Jadi cuma pakai duanya aja gitu. Atau gua salah? Soalnya ya. Langsung ikan tersalah banget. Ya. Ya, sayang sekali di sini nggak dikasih tahu. Ya, tapi gitu sih. Jadi Kak, dilanjut aja dulu, Kak. Itu aja kan. Untuk nomor 4 ini dia soalnya mana? Oke, sini diketahui basis dari polinom order 2 itu adalah 1 plus X, kemudian min X plus X pangkat 2, dan 1 plus X min X pangkat 2. Jika ada suatu matriks T yang mentransformasikan polinom order 2 ke ruang 3, adalah transformasi linear dengan T dari 1 plus X itu sama dengan 0,12, kemudian T dari min X plus X pangkat 2 sama dengan 120, dan T dari 1 plus X min X pangkat 2 adalah 210. Di sini adalah kita diminta untuk menentukan berapa nilai T dari 1 min X plus X pangkat 2. Ini tuh nggak diketahui ya, maksudnya ini ada 1 plus X, ada min X plus X pangkat 2, dan ada 1 plus X min X pangkat 2. Jadi gimana caranya supaya kita tahu ini adalah dengan kita melakukan
Kira-kira sih, jadi kita akan membuat 1 min X plus X pangkat 2 itu dari 1 plus X. Kita akan membuat 1 min X plus X pangkat 2 itu dari komposisi polinom order 2 yang telah diketahui gitu. Dimana tadi? Coba kita buka lagi. Yang diketahui itu yang ini nih, yang di sini nih. 1 plus X min X plus X pangkat 2 dan 1 plus X min X pangkat 2 gitu. Jadi kita anggap ini sama dengan K1 ke 1 plus X ditambah K2 dikali min X plus X pangkat 2 ditambah K3 dikali 1 plus X min X pangkat 2. Maka kita bakal dapat, ini kita susun ulang ya. Jadi K1 tambah K3 sama dengan, ditambah K1 dikali K2 tambah K3 dikali X tambah K2 kali 3 dikali X pangkat 2. Nah, jadi kita bisa cek nih yang persesuaian. K1 dan tambah K3 ini akan bersesuaian sama nilai 1. Makanya K1 tambah K3 sama dengan 1. Kemudian K1 min K2 plus K3 ini akan bersesuaian sama yang mana? Sama yang ini, sama yang min 1. Makanya ini sama dengan min 1 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita mau menyelesaikan sistem persamaan linear ini, itu bisa aja kita menggunakan matriks ini ya. Cuman bisa dilihat ini lumayan panjang caranya. Sebenarnya SPL ini gampang diselesaikan. Kenapa? Karena ada nilai yang berulang, yaitu K1 tambah K3. Ini nilainya muncul di persamaan yang kedua. Misalnya persamaan ke-1, persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, persamaan kedua muncul lagi nih, K1 tambah K3. Tadi kan ini bisa sama dengan 1 ya. Berarti 1 min K2 sama dengan min 1. Berarti K2 akan sama dengan 2. Kalau K2 sama dengan 2, salah K2 sama dengan 2. Kalau K2 sama dengan 2, berarti K3 sama dengan 1. Kalau K3 sama dengan 1, berarti K1 akan sama dengan 0. Gitu. Sebenarnya bisa kayak gini ya. Tapi ya kalau gue bakal melakukan kayak gini. Cuman kalau kalian nggak mau pusing ngotak-ngatik, bisa pakai langsung ke matriks aja. Dan akan dihasilkan yang sama itu, K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 2, K3 sama dengan 1. Oke, kalau gitu kira-kira masukin aja nih. Berarti kan T dari 1 min X plus 2 sama dengan 0 dikali 1 plus X ditambah 2 dikali min X plus X pangkat 2 ditambah 1 dikali 1 plus X min X pangkat 2. Nah, nilai-nilai ini kita tahu semua kan transformasinya. Nah, kita ubah aja sebetulnya. Jadi 0 ditambah, ini karena 0 ya. 0 ditambah 2 dikali ini nih. Min X plus X pangkat 2. 1, 2, 0. 2, 0 dapat dari mana? Dapat dari soal yang tadi, guys. Soal yang ini nih. Tadi jum. Oke. 1, 2, 0. 1, 2, 0. Dan 2, 1, 0 juga dapat dari yang ini nih. Yang 3, 2, 1, 0. Jadi kita dapat kalau transformasi dari 1 min X plus X pangkat 2 itu sama dengan 4, 5, 0. Ini jawaban akhirnya. Ada yang mau tanya buat ini? Kak mau nanya, Boleh. kenapa yang T1 kurang X plus X kuadrat itu sama dengan K1 1 plus X K2 plus K2 dan lain-lain itu, Kak? Oke. Kenapa kita bikin kayak gitu? Soalnya ini ya, yang diketahui di soal itu ada 1 plus X min X plus X pangkat 2 dan 1 plus X min X pangkat 2. Kalau ini itu nggak dikasih tahu di soal nih yang ditanya. Jadi kita pengen membangun apa yang ditanya dengan apa yang diketahui gitu. Jadi kita melakukan pembawotan untuk masing-masing eh yang telah diketahui nih ya. Jadi 1 min X plus X pangkat 2 ini bisa dibangun dari ini semua nih. Gitu. Oh iya, Kak, ngerti, Kak. Iya. Thank you, Kak. Ada yang mau nanya lagi? Ya ada.
Kemudian kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu ini contoh soal untuk proses Gram Smith. Jujur gue paling nggak suka buat contoh soal yang ini karena agak rempong aja sih ngerjainnya dibandingin yang lainnya ya. Jadi di sini soalnya itu adalah kita diminta untuk carilah ortonormal dari basis berikut. V1 sama dengan 221, V2 sama dengan min 212, dan V3 sama dengan 1800. Nah, di sini ini ada rumusnya ya untuk proyeksi. Mungkin kalau teman-teman lupa, proyeksi misalnya, ya proyeksi V2 ke V1 itu rumusnya akan sama dengan V2 dikalikan dengan dia diproyeksiin kemana, V1 dibagi sama di panjang V1 pangkat 2 dikali dengan V1. Ini rumusnya. Misal teman-teman lupa, soalnya ini nggak ditulis juga di sini. Jadi pertama-tama untuk V1 ini untuk proses Gram Smith ya, ini ada rumusnya lagi teman-teman. Coba gue tunjukin aja, tadi gue udah sempat searching. Ini kayak gini. Nah, ini dia. Ini bukan ya. Ini bukan digedein. Jadi untuk U1 sama dengan V1, kemudian E1 sama dengan U1 bikin panjang U1, habis itu U2 sama dengan V2 dikurangin proyeksi V2 ke U1, dan E2-nya akan sama dengan U2 dibagi panjang U2, dan seterusnya. Jadi pertama-tama untuk U1 sama dengan V1, untuk 1 terlebih dahulu ya, karena U1 sama dengan V1, berarti kita tinggal mencari tahu panjang V1-nya aja. Panjang V1 sama dengan apa? Sama dengan 2 pangkat 2, ditambahin 2 pangkat 2, tambahin 1 pangkat 2. Ini akan sama dengan angka 9 sama dengan 3. Jadi, ini bukan U1 di sini harusnya, ini E1. E1 akan sama dengan U1 dibagi panjang U1. Gitu. Karena kalau untuk ini U1 sama dengan V1, untuk yang pertama ya. Ini dia salah notasi aja, tapi untuk hitung-hitungannya benar. Ini sama dengan panjang U1 berapa? Panjang U1 kan sama dengan 3. Berarti 1/3 dikali sama U1. U1-nya apa? U1 sama dengan V1. Berarti 221. Dan kita bakal dapat S1-nya tuh untuk basis ortonormal pertama itu adalah yang ini. Kemudian untuk basis ortonormal kedua itu rumusnya adalah untuk U ya. Untuk U-nya U2 itu sama dengan V2 min proyeksi dari V2 ke U1 gitu. Nah, di sini U2-nya sama dengan V2 dikurangin sama U1 dikali V2 dikali dengan U1. Nah, kalau teman-teman penasaran kenapa dia dikurangin sama ini tuh apa ya, menggantikan proyeksi ini. Coba U1 itu mesti tadi kan ini ya. V1 dibagi panjang V1 untuk U1. Kemudian dia dipangkatin 2, dikali sama dengan V2. Sehingga ini kalau teman-teman lihat, dia akan sama dengan rumus proyeksi yang ini. V2 dikali V1 pangkat 2 dibagi dengan panjang V1 pangkat 2. Gitu. Ini dia bedanya pakai U. Oh iya, mungkin kalau teman-teman bingung, dia notasinya itu beda aja kali ya. Kalau di sini, kalau di rumus yang ini, itu nulisnya U1 sama dengan V1. Kalau dia nulisnya U aksen 1 sama dengan V1. Sedangkan untuk S1 itu ditulis sama dia U1 aja, nggak ada aksennya. Mungkin itu aja kalau teman-teman bingung sama notasinya kenapa beda. Dan ini sama ya seterusnya rumus-rumusnya. Jadi untuk U2 itu sama dengan U2 aksen dibagi dengan panjang U2 aksen, dan kita bakal dapat basisnya itu ini. Ini namanya. Basisnya itu yang ini, dan basis yang ketiga untuk U3 itu rumusnya makin panjang ya. U3 aksen sama dengan V3 dikurangin proyeksi
dari V3 ke U2 dikurangin proyeksi dari V3 ke U1. Kita bakal dapat yang akhir adalah basisnya yang ini. Jujur gue bingung mau jelasinnya kayak gimana, cuman ada yang mau ditanya nggak? Kalau ada yang mau ditanya boleh silahkan tanya. Ayo. Oh, kopi. Ya silahkan kalau ada yang mau tanya ditunggu sampai 8.43. Oke, mungkin kalau ada yang mau tanya, ini untuk soalnya bisa kalian akses di link yang gue kasih ya. Soalnya cuma ada 2, jadi ya kita bakal bahas sampai sini aja. Mungkin kalau teman-teman ada nemu soal yang bingung mau ditanya, coba PC ke gue aja, pasti gue jawab. Mungkin segini aja. Makasih teman-teman semua udah datang ke ASIS malam ini. Semangat bos yang besok ya. Ya semoga dilancarkan deh, gitu aja. Kasih semuanya. Kasih. Terima kasih Kak Zanon.